Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fikriya Kamalia. Aku mahasiswi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang posisi kepemimpinan dalam kekuasaan dan otoritas. Kepemimpinan, ketika kita memikirkan kepemimpinan, apa bedanya sih Kak dengan pimpinan? Lalu apa hubungannya pimpinan dengan kekuasaan? Nah, otoritas itu apa Kak? Nah, untuk itu aku akan membahas mengenai itu dalam video ini. Kita langsung pada pembahasan yuk. Ya, kepemimpinan dan pimpinan berasal dari satu kata, yaitu pimpin. Yang mana kepemimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan, suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan atau menggerakkan orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut dapat terjadi jika di dalamnya terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang atau pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan, yang biasa disebut memimpin atau pimpinan. Dan yang kedua, ada orang-orang atau pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan untuk mencapai tujuan tertentu, atau biasa yang disebut yang dipimpin atau bawahannya. Adapun sumber kekuasaan dalam diri seorang pemimpin berasal dari beberapa hal. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mempunyai sikap dan sifat yang unggul atau dominan yang menjadikannya berwibawa terhadap para bawahannya. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas serta informasi dan pengalaman yang luas. Yang keempat, memiliki kepandaian untuk bergaul dan berkomunikasi kepada siapapun. Jika keempat hal ini sudah benar-benar dikuasai dalam diri seorang pemimpin, tetaplah menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan bijaksana. Ingatlah firman Allah di atas ini ya guys. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat agar kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan memiliki 5 jenis loh guys, yaitu kekuasaan sah, kekuasaan paksa, kekuasaan penghargaan, kekuasaan kepakaran, dan kekuasaan rujukan. Yang pertama yaitu kekuasaan sah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Contohnya, kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, seorang kepala sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Yang kedua yaitu kekuasaan paksa. Kekuasaan paksa adalah kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Contoh yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau yang biasa disebut PKH. Yang ketiga yaitu kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Yang keempat yaitu kekuasaan kepakaran. Kekuasaan kepakaran adalah kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu.
sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan kemahiran konseptual dan teknikal. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan adalah kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian yang menarik. Logika sederhana dari jenis kekuasaan ini adalah apabila saya mengagumi dan memuja Anda, maka Anda dapat menguasai saya. Lanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang otoritas. Otoritas adalah hak legal dan formal bagi seseorang yang dapat mengambil keputusan, memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan tugas tertentu. Itu diberikan kepada pejabat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Sifatnya hierarkis, mengalir ke bawah, yaitu didelegasikan dari atasan ke bawahan. Secara umum, otoritas dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Itu melekat pada posisi, yaitu setiap orang yang mendapat posisi menikmati otoritas yang melekat padanya. Semakin tinggi posisinya, semakin tinggi akan otoritasnya. Karena otoritas terletak pada penunjukan. Dengan tidak adanya otoritas, posisi yang ditawarkan kepada orang tersebut tidak akan berguna. Selain itu, terbatas pada organisasi saja. Otoritas adalah sebuah aspek lain yang harus ada di sisi kekuasaan. Dan menurut S.F. Marbun, kekuasaan tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Hanya dengan otoritaslah suatu pemerintahan dapat diterima dan mampu bertahan lama. Udah paham kan arti dari kepemimpinan, kekuasaan, dan otoritas? Nah, lanjut pada kesimpulannya seperti ini. Kepemimpinan adalah setiap usaha untuk mempengaruhi. Sementara itu, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Jadi, kekuasaan merupakan salah satu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak untuk mengajak atau memengaruhi orang lain. Sedangkan otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk khusus dari kekuasaan yang biasanya melekat pada jabatan yang ditempati oleh pemimpin. Dengan demikian, otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Usai sudah pembahasan kita tentang posisi kepemimpinan dalam kekuasaan dan otoritas ini ya guys. Semoga bermanfaat. Jika ada salah ucap ataupun perbedaan pendapat, mohon saling perbaikannya ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.